optimization of Arthur Meron, isolasi method. Ini saya. Kemudian jurnal nasional juga banyak ya yang sudah dipublish. Dan ini HKI yang sudah dikeluarkan, ada metode pembuatan piperin larut air, metode pembuatan natrium mangostin, kukratom yang dibuat oleh Pak Adang, Pak Melvi, dan teman-teman. Ini produk-produk isolat, ada piperin, alpha mangostin, kurkumin, dan lain-lain ya. Ini produk-produknya, kayaknya teman-teman udah ini juga udah kenal ya, sering diperlihatkan. Dan ini produk imunomodulator untuk sistem imun ya, Z20 yang pernah diluncurkan waktu COVID. Dan sekarang ada produk apa yang imunomodulator lagi, MCP ya. MCP juga baru tapi belum ada fotonya di sini ya. Sedangkan untuk produk hasil penelitian ada bimbingan PKM, hibah KK, pelatihan instrumen, dan asistensi praktikum ya. Jadi teman-teman nanti yang TA di farmakokimia itu wajib mengikuti asisten praktikum. Kalau bimbingan PKM farmakokimia ini membuat proposal mengikuti program kreativitas siswa ya, wajib ya Pak Syarif ya? Enggak? Ini suara saya masih ada? Asa jempol? Bimbingan PKM ada. Nah, jadi diharapkan teman-teman nanti itu kan selalu ada tiap tahun ya program kreativitas mahasiswa ini. Jadi mengirimkan sekalian kan ini sama ya buat proposal, dan sekalian juga nanti suara ditutup. Ya ininya kan kelempar, jadi langsung kieu. Mestinya kelempar terus, itu udah bisa. Ini masih di sini, saya udah ngebahas sampai jauh. Aduh, mohon maaf nih, jaringan di sini kurang bagus kelihatannya ya. Mesti kelempar-lempar terus. Coba sama Pak Sarif aja ya. Iya, seperti tolong di itunya tuh. Di slideshow. Slideshow ada nggak? Ya udah, saya lanjutin deh. Oke. Nah, udah sampai sini Pak Sarif. Nggak ada tampilan di sini. Putus-putus ya. Apa? Soalnya putus-putus saya juga. Jaringan jelek banget. Lempar deh. Pak Mel. Ya Pak. Pak Mel. Ya Pak. Tolong dibantu kalau kita lagi nyut-nyutan, soalnya di sini jaringannya kurang bagus kelihatannya. Oke, siap. Lempar-lempar terus. Ya. Bu, saya slide lagi deh. Yang di saya dulu ya, apa ya? Atau ada yang lain? Langsung roadmap aja Pak Sarif. Roadmap ya, oke. Roadmap di mana? Yang Pak Sarif. Oke, kalau gitu saya sampaikan aja dulu untuk ini ya, untuk roadmap ya. Roadmap kelompok keilmuan. Jadi ya penelitian dikerjakan oleh kelompok keilmuan saat di farmakokimia saat ini lebih belum.
belum session. Bentar. Ada ya? Oke. Ada, Pak. Jadi lebih kurang seperti ini. Udah muncul Pak Mel? Ada? Lihat, Pak. Lihat. Oke. Siap. Nah, untuk penelitian di KK Kimia saat ini yang sedang dikerjakan oleh kami di tim dosen, nanti kami harapkan nanti bisa dibantu oleh Anda, dan ini bagian dari penelitian-penelitian yang bisa Anda pilih nantinya. Jadi untuk saat ini di Paranormal Kimia kita fokus untuk menggunakan isolat hasil produksi Padang, khususnya Padang ya. Nah, untuk tahun ini ada androgapolin, quercetin, katekin, brazilin, mangostin, dan piperin. Itu fokus ke situ dulu. Kebetulan itu yang jumlahnya cukup banyak di saat ini dan beberapa sedang diproduksi ulang. Kemudian tujuan akhir dari penelitian kita itu ada di seperti Anda lihat di ujung ya, di sini di ujung kepala ikannya, itu untuk mendapatkan sifat fisikokimia dari isolat-isolat yang ini. Kemudian proses derivatisasi atau membuat turunan-turunan dari sini, dan juga diharapkan nanti ada muncul beberapa produk, baik itu produk farmasi atau produk pangan yang menggunakan kesekian banyak isolat yang kita miliki. Nah, untuk mencapai tujuan itu, di sini ada beberapa materi besar yang kami siapkan. Pertama adalah untuk analisis dan validasi. Di sini tentunya ada termasuk ke dalam proses penetapan sifat fisikokimia dari masing-masing isolat. Kemudian ada validasi, baik itu validasi metode ataupun validasi analisis, karena kita juga masih kekurangan data di sini. Kemudian untuk proses analisis dan validasi ini dikerjakan oleh Pak Melpi, Bu Sri, dan saya. Nah ya, mungkin ada juga Bu Win nggak masuk di sini, Bu Win. Kemudian yang kedua itu derivatisasi. Derivatisasi itu adalah pembuatan turunan. Jadi saat ini proyek kimia kita di bawah penelitiannya ALG-nya Pak Jen itu mengubah senyawa-senyawa isolat ini menjadi turunan-turunan, beberapa turunan. Saat ini yang sedang dikerjakan itu masih untuk turunan dari andro, quercetin, katekin, brazilin, mangostin. Itu ada kurkumin, lupa saya tulis kurkumin. Itu untuk anti kanker. Itu dikerjakan oleh tim dari Pak Jen. Nanti dibantu oleh saya, Bu Wiwin, dan mungkin Pak Melpi kesini juga Pak Melpi ya. Kesini juga Pak Melpi. Kemudian, nah kalau ini sifatnya lab basah ya, ini lab basah. Jadi sekali lagi kita menggunakan isolat-isolat yang ada di sini untuk kemudian kita reaksikan untuk menjadi turunan tertentu yang nanti hasil turunan tersebut nanti akan kita validasi dan kemudian akan diuji aktivitasnya. Gitu. Jadi turunan-turunan yang dibuat oleh kelompoknya Pak Jen nanti akan diuji aktivitasnya, baik secara kalau untuk di farmakimia pengujian aktivitas itu kita adanya di wilayah in siliconya saja. Kalau untuk pengujian farmakologinya nanti akan kami berikan ke kelompok farmakologi untuk uji in vivo, in vitro, dan ex vivo-nya. Tapi kalau di farmakimia kita fokus untuk pengujian menggunakan metode in silico. Kemudian dari isolat-isolat yang ini juga termasuk mungkin ke depannya, sementara ini belum sampai ke sini, belum sampai ke derivatisasi, kami juga akan mencoba untuk membuat produk. Ya ini agak sedikit beririsan dengan farmaseutika ya. Saya masih agak bingung mencari kata-kata formulasinya. Mohon maaf sementara katanya formulasi dulu aja. Jadi harapan nanti dari produk-produk yang ada baik itu isolat ataupun derivat itu nanti kita bisa mendapatkan produk turunan untuk produk farmasi, produk pangan fungsional, dan juga mungkin panas produknya. Maaf nih salah. Ini harusnya adalah kit deteksi ya. Ada juga kit deteksi yang sedang kita siapkan. Jadi lebih kurang seperti itu penelitian dilakukan oleh farmakimia saat ini. Jadi saat ini sekali lagi kami fokus pada pemanfaatan isolat milik STFI untuk diuji masing-masing senyawanya karena masih banyak data yang belum kita peroleh dan belum ada beberapa proses juga belum divalidasi. Kemudian ada proses derivatisasi, ini lab basah ya. Ini lab basah menggunakan instrumen. Ini derivatisasi pekerjaan sifatnya lebih ke pekerjaan kimia organik, pekerjaan yang seru-seruan di laboratorium. Kemudian ini lebih cenderung ke produksi bahan-bahan yang nanti bisa langsung diimplementasikan ke masyarakat. Ini nanti mungkin
pangan bisa dengan Bu Yunita, bisa dengan Bu Windy ya. Kemudian untuk Insiliko, ini pengkajian aktivitas. Ini bisa dikerjakan boleh ikut ke Bu Wiwin atau ke saya. Itu mungkin untuk pekerjaan dilakukan oleh Parmokimia saat ini. Dan satu hal yang kami coba selalu usahakan, kami upayakan mudah-mudahan, itu adalah penelitian-penelitian Anda itu bisa dikerjakan dengan batas waktu tidak lebih dari 2 bulan. Itu yang kami coba kami coba siapkan. Kemudian untuk masalah pembiayaan sejauh ini hampir 90% ya Bu ya, hampir 90% pembiayaan penelitian itu ikut dalam proyek hibah. Tapi tidak mutlak semuanya hibah ya. Ada beberapa penelitian yang mungkin juga itu di luar hibah, jadi artinya Anda harus mengeluarkan biaya untuk itu. Tapi sebagian besar sekarang ada dalam proyek hibah. Hibah yang sedang kita pegang sekarang ada hibah ALG, itu Pak Jen. Iya. Itu proyek dari Patisasi. Kemudian saya sendiri pegang hibah yayasan untuk percepatan level kepala, itu ada di validasi dan analisis. Kemudian apalagi Bu? Ada Bu Dewi ya, ada Bu Dewi sedang pegang hibah untuk hibah fundamental dari pemerintah. Kemudian Bu Windy juga ada ya, ada PKM ya. Ada Bu Windy juga sedang ada PKM, dapat hibah PKM dari pemerintah juga. Mungkin sebentar lagi ada hibah dari untuk pangan ya, sedang diajukan ya, hibah pangan. Kemudian nanti yang penelitian pangan juga itu akan ada hibahnya dipegang oleh Bu Windy dengan tim dari pangan. Kemudian ada lagi Bu Sri, sedang tidak Bu Sri ya. Bu Sri saat ini sedang tidak pegang hibah karena Bu Sri tahun ini sedang mencoba apply untuk melanjutkan pendidikan di S3. Bu Win sedang tidak pegang hibah ya. Pak Melpi nggak ada hibah sekarang ya, Pak Mel? Enggak Pak, enggak dari sendiri enggak, cuma kan ikut di timnya Pak Jen untuk dari kritisasi senyawa. Siap, oke. Berarti itu ya, itu jadi sebagian besar penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh kami di Parmokimia saat ini sedang ada di bawah hibah-hibah yang didanai oleh yayasan ataupun oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan dengan begitu, kalau Anda bergabung dengan kami, itu pun bisa untuk mencukupi baik itu biaya minimal, biaya regen ya, atau biaya untuk untuk bahan-bahan, karena itu biasanya paling besar. Kecuali untuk yang Insiliko tidak ada biaya, itu betul-betul hanya kemampuan laptop Anda saja yang dibutuhkan. Ya, tahun kemarin yang baru lulus kemarin, yang sudah SAP dan akan SAP, bimbingan saya ada 4 orang yang ngambil Insiliko. Kemudian bimbingannya Pak Bu Wiwin ada 2 orang, Bu Sri 2. Jadi silakan kalau misalkan memang Anda mau bergabung di Insiliko dengan kami untuk pengajaran aktivitas terhadap isolat STFI, silakan bergabung. Kalau Anda yang suka untuk lab basah, untuk memperkuat kemampuan laboratorium kemampuan motorik Anda di laboratorium, saya sarankan bergabung dengan timnya Pak Jen di dari Patisasi. Karena kalau dengan Pak Jen kelebihannya adalah Anda akan didampingi secara penuh di laboratorium oleh Pak Jen. Ini juga setelah Pak Jen tidak bisa gabung karena lagi bimbingan dengan 3 orang ini sudah hampir sejam lebih. Jadi kalau kelebihan di Parmokimia adalah kita punya Pak Jen yang ngebimbingnya luar biasa, tidak bisa disamakan dengan pembimbing yang lain, apalagi Pak Melvi ya. Jauh banget lah levelnya. Saya juga jauh banget levelnya. Kelebihan yang berikutnya dari Parmokimia yang bisa saya tawarkan adalah dosen Parmokimia itu sebagian besar adalah struktural di kampus, jadi artinya kehadirannya di kampus juga sangat tinggi. Setiap hari kami dari kampus tidak susah dicari, kecuali Pak Melpi sedang ada tugas apoteker di luar, tapi dia juga nggak terlalu sering ya. Mudah mencari Pak Melpi. Dari jam 6:30 sudah ada di kampus. Terus kemudian apalagi ya? Oh ya, yang biasa kami lakukan di Parmokimia mungkin nanti kita juga ada program ketika nanti kelompok keilmuan yang sedang TA di Parmokimia itu kita akan bisa kumpul bareng, dan di Parmokimia kami tidak membatasi pembimbing 1, pembimbing 2. Kami akan mempersilakan Anda yang TA di Farmakokimia untuk bertanya pada
siapapun dosen farmakimia. Artinya kalau tercatat di administrasi adalah Anda jadi bimbingan saya dengan Pak Melvi misalnya, tapi karena ada beberapa hal yang Anda ngerasa Anda perlu dibantu oleh Pak Jen, itu silakan ke Pak Jen. Atau mau ke Pak Adang nanya silakan. Di farmakimia kami memberikan keterbukaan untuk bimbingan TA untuk bertanya pada siapapun. Kita suka ada kumpul ya Bu ya, untuk kumpul bareng untuk kita bahas tentang TA yang sedang direncanakan. Dari saya segitu dulu, mungkin ada tambahan dari Pak Melvi dulu, mana? Ya, mulai. Ya. Saya lagi. Siap, kasih. Ya. Terima kasih Pak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau saya kedengar nggak teman-teman ya semuanya suaranya? Dengar ya? Ya, terima kasih Pak Sari atas kesempatan waktunya. Mungkin sedikit menambahkan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Sarip terkait untuk penelitian sendiri gitu ya teman-teman. Untuk TA itu sebetulnya tidak ada yang TA yang mudah ataupun yang sulit gitu ya. Tetapi sejauh yang kami telusuri adalah sejauh mana kalian sebagai mahasiswa tugas akhir itu bisa mendekatkan diri kepada dosen pembimbing. Di dosen pembimbing itu kan sarana untuk diskusi juga. Tentunya juga untuk diskusi juga harus mencari juga dosen-dosen yang punya keleluasaan waktu ya. Tadi Pak Sarip sudah bilang juga sejauh ini memang kalau kami di kimia ini ya tingkat kehadiran dosennya gitu ya di kampus itu relatif tinggi. Jadi teman-teman mungkin akan lebih mudah untuk ketemu juga gitu ya. Tapi memang pada dasarnya sejauh ya teman-teman mau janjian ya harus bimbingan harus janjian terlebih dahulu. Jadi kalau ditanya tentang intensitas ya bimbingan terkait masalah penelitian itu juga sama sebetulnya kan kalau misalnya dipikir susah atau mudah ya anggapannya pasti orang akan menyebut itu susah. Cuman kalau seandainya kita bisa diskusi bareng pada dasarnya adalah ketika kalian melakukan penelitian itu butuh masukan gitu ya, butuh feedback, butuh juga sudut pandang lain ya. Makanya ya teman-teman disarankan juga gitu ya harus sering bimbingan, harus sering ketemu, dan pasti itu akan saling menjadi semacam kayak hubungan yang baik antara dosen pembimbing dengan mahasiswanya. Kemudian terkait untuk tema, tadi Pak Sarip sudah menyampaikan ya tema-tema penelitian di kami itu sendiri banyak yang memang berhubungan langsung dengan proyek-proyek yang sedang dilakukan. Ya, harapannya adalah ketika kalian melakukan penelitian itu tidak mengeluarkan biaya ataupun bisa jadi cuman pembiayaan biaya mungkin untuk keperluan perlengkapan kalian saja gitu ya. Tapi untuk reagen, untuk bahan penelitian yang kadang-kadang yang harganya relatif mahal itu bisa terbantu dari proyek penelitian. Jadi itu bisa meringankan beban dari kalian atau teman-teman semuanya. Nah, tentunya juga aktivitas penelitian kalau di kimia itu tidak panjang sebetulnya ya. Kalau intens melakukan aktivitas penelitiannya dan teman-teman sudah siap, dan siap dalam artian itu ya kita juga harus butuh bekal ya, bekal ilmu ya, bekal pengetahuan sebelum melakukan penelitian. Nah itu juga salah satu yang bisa membantu mempercepat terselesainya penelitian kalian sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman belajar ya, apalagi ketemu dengan para dosen ya, diskusinya itu lebih cair, lebih mudah. Dan tentunya juga akan memudahkan penelitian kalian sendiri. Jadi itu yang harus kalian ini. Dan sejauh ini memang proyek kita juga mahasiswa yang di kimia ini Bu Sri juga menyusun bahwa wajib untuk mengikuti yang disebut dengan asisten mahasiswa. Ya, salah satu bekalnya kenapa? Jadi kalau teman-teman yang tertarik ya sambil belajar presentasi, belajar menjelaskan sesuatu di depan adik-adik mahasiswanya gitu ya. Saya juga pengalaman saya tertarik menjadi pengajar ya sampai sekarang menjadi dosen itu karena dulu saya sebagai mahasiswa itu diikutkan dalam kegiatan asisten mahasiswa dan dulu wajib gitu sehingga ketika saya ditawari oleh kampus untuk menjadi seorang asisten mahasiswa saya merasa lebih siap gitu ya karena saya sudah punya pengalaman. Itu salah satu kelebihan juga gitu ya untuk kalian. Jadi kalau misalnya tertarik kimia nilai plusnya ya nanti bisa diikutkan jadi asisten mahasiswa. Yang kedua mungkin proyek penelitiannya bisa dibantu untuk pendanaan. Nah itu ya mungkin yang saya tambahkan ya Pak. Kalau untuk bidang penelitian saya tadi mungkin teman-teman yang tertarik di analisis ya
khususnya untuk ETIR ada metodenya namanya chemometrika juga. Kadang-kadang kita pengen melihat pemalsuan produk gitu ya, apalagi simplicia yang dicampur dioplos gitu ya, itu kita bisa analisis, kita bisa ketahui kira-kira ini bahannya ini dipalsukan atau tidak gitu ya. Tematik yang sedang dijalankan seperti itu, dan saya juga ikut tergabung di grup penelitian PAZEN untuk derivasi senyawa gitu ya. Sejauh ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun untuk tim ALG-nya Pak Jen. Mungkin itu Pak Sarip yang bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih. Terima kasih, Elvi ya. Ya itu chemometrik tuh sepertinya saya juga ini rencananya mau ke arah sana juga. Chemometrik kemudian bisa ini ya, bisa dibantu juga sama teman-teman ya. Nah, untuk mengenai PKM nih teman-teman mahasiswa, ini hampir setiap tahun di farmakokimia itu selalu dapat ya Pak Syarif ya, hibah PKM. Nah, jadi diharapkan ya teman-teman jangan ragu-ragu untuk apply jurnal-jurnal PKM ya. Jurnal apa namanya teh? Proposal PKM-nya. Aja sih kalau dari saya, paling dari asisten dan laboran coba Kuntan ada masukan nggak nih buat apa ya yang harus dipersiapkan sama mahasiswa TA nih dari teknik atau kata Ibu Yunita maaf lupa dari Pak Muslim, Pak Fani, Ada Bu Win nggak? Bu Win udah masuk belum? Ada tadi Bu Wiwin. Atau Bu Wiwin belum ada suaranya. Atau Dewi ada? Tak ada? Kalau nggak ada, kalau belum ada dari dosen dan asisten dan laboran, coba teman-teman ada yang mau ditanyakan? Waktunya masalahnya tinggal 10 menit lagi nih, barangkali ada yang mau bertanya. Oh ya, untuk mahasiswa yang pernah dapat PKM tahun 2024 ya, di sini ya ada yang angkatan 2000, ini tuh angkatan berapa? 2022 ya, yang dapat hibah itu sebagai anggota adalah Juni sama Santika. Hadir nggak nih Juni sama Santika? Nggak ada Bu. Nggak ada. Mereka mah tidak perlu TA lagi. Ya kalau yang udah itu tuh nggak usah SUP dan SHP, tapi TA tetap Pak Syarif tetap ya. Jadi, seperti yang tahun ini juga ada anaknya Pak Syarif yang dapat siapa tuh? Nurul ya. Anggotanya angkatan berapa? Angkatan 2022 kan? Siapa tuh? Coba ngacung. Nah itu enggak usah SUP ya Pak Syarif. Enggak. Sekarang mah beda lagi. Oh, aturannya beda lagi ya untuk ya pokoknya intinya kalau untuk PKM penerima proposal yang didanai Dikti yang paling jago sih farmakokimia, itu aja. PD. Iya dong, yang paling sering dari kimia. Tahun ini pun yang masuk ke Nurul ya, tapi ya karena Nurul di biotek masuknya ke biotek, padahal itu bimbingan saya. Ya tetap aja kimia lagi. Oke, sip. Ya. Jadi jangan ragu-ragu ya kalau berminat di kimia ya, tenang, kita pasti pro. Dibantu insya Allah yang semaksimal mungkin. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Silahkan. Silakan kalau mau di pertanyaan lewat suara atau mau diketik di pesan silakan. Kalau sebenarnya tidak ada ya, kalau kimia ini udah luar biasa banget lah, pokoknya paling the best lah, udah paling the best nih. Oke. Nggak ada lagi Bu? Nggak ada, ya udah tutup aja Bu, selesai Bu. Nggak ada tuh. Oke, untuk ini pertanyaan dari Yona, izin untuk penggunaan instrumen apakah ada pelatihan kembali untuk ya? Ya, untuk di farmakokimia biasanya kami setelah Anda nanti beres proposal, setelah menyelesaikan SUP ya, itu kami akan menyelenggarakan pelatihan khusus untuk yang TA di farmakokimia untuk mengulang kembali
penggunaan instrumen, terutama penggunaan instrumen. Umumnya semua pengguna instrumen, alat-alat laboratorium penting yang sering Anda gunakan, kami biasanya akan laksanakan 1 hari minimal untuk pelatihan, khusus untuk yang farmakimia. Yang kedua, dari Mera. Kalau kita tugas saya di kimia, misalnya kita menggunakan instrumen itu, apakah kita nyewa atau sudah difasilitasi boleh pakai tanpa sewa? Ibu pernah dengar? Oh, oke. Semua alat yang ada di kampus boleh Anda gunakan. Tidak ada sewa, ya. Kecuali yang jadi masalah paling pengaturan waktu penggunaan saja. Seperti spektro dan HPLC terutama, itu kalau untuk digunakan, itu kan digunakan oleh semua kakak ya. Oleh semua kakak ada yang menggunakan. Itu yang perlu Anda siapkan adalah daftar segera untuk booking. Untuk booking, hanya itu aja. Enggak ada sih. Aman. Mohon maaf, sinyal Santika lagi kurang bagus. Ya sudah, itu derita Anda, bukan derita saya. Ya, ini mau ngasih tahu aja ke Santika. Jadi, walaupun sekarang udah ada peraturan baru untuk ada suaranya, Bu, yang PKM. Bukan ada suaranya. Bu, ada suaranya. Ada. Di sini ada. Ada Pak. Untuk Santika dan Juni masih tetap mengikuti aturan yang sebelumnya gitu. Tapi untuk PA-nya diwajibkan mengikuti ya. SUP dan SHP-nya enggak, tapi TA-nya tetap wajib dan sidang mewajibnya sidang. Itu aja mungkin ya. Iya. Sidang boleh enggak sidang sih yang PKM, asalkan lolos ke PIMNAS. Aturannya gitu, kalau lolos PIMNAS boleh kita bebaskan dari SUP, dari kompres. Oke, apalagi sudah ada yang lain, silakan. Rahel. Bapak mau bertanya. Silakan. Silakan Santika. Pio siapa? Saya izin bertanya, kan tadi tuh kalau misalnya Jen tuh lebih ke arah analisis pangan kan Pak? Ini tuh belum kegambar sebenarnya analisis pangan yang kan udah sempet juga ikut mata kuliah tapi nggak sampai akhir kan cuma ngelihat kayak keadaan gitu-gitu doang kan Pak. Kalau yang buat yang untuk analisis pangan ini arahnya kemana ya Pak? Makasih Pak. Boleh. Analisis pangan. Oke. Ya untuk analisis pangan saat ini yang sudah kita kerjakan itu analisis proksimat, Tio ya. Analisis proksimat pengujian karbohidrat, protein, dan lain-lain yang ada pada senyawa-senyawa pada pangan-pangan yang ada yang kita buat atau yang ada di pasaran. Itu Tio sementara ini ya. Sementara ini masih ke proksimat. Mungkin nanti lebih jauh lagi kalau nanti ada Bu Windy, mungkin dengan Pak Jen juga itu bisa nanti ke arah analisis cemaran. Ya, saat ini anak bimbingan saya juga sedang mengerjakan penetapan waktu simpan atau kadaluarsa dengan anak saya dan Pak Melvi, anak saya. Itu sedang melakukan riset untuk penetapan umur simpan untuk produk yang kita buat. Itu Tio ya. Jadi masih ke analisis dasar seperti. Pak mau nanya lagi, berarti kan tadi kalau buat analisis proksimat kayak karbohidrat, protein, gula kayak gitu kan Pak. Itu tuh analisisnya menggunakan instrumen jadi pengumpulan data doang. Soalnya kan di kampus belum ada kan Pak untuk analisis proksimat. Atau kita tuh ngelakuin laboratorium. Ada, itu dikerjakan di laboratorium. Dikerjakan juga. Ada. Iya. Pakai instrumen. Instrumen yang konvensional yang khusus soalnya untuk ya Tio, jadi itu pekerjaan masih di laboratorium ya, kita kerjakan semuanya. Bisa. Di kampus udah ada buat analisis proksimat ya Pak? Ada dong, bisa dong dengan metode-metode yang metode kan dengan bersatu, bisa macam-macam. Bisa. Sejauh ini kita bisa udah kerjakan kemarin. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Santika silakan. Bapak mau nanya, kan tadi tuh misalkan kalau lolos PIMNAS berarti nggak sidang komprehensif. Nah misalkan publikasi dari hasil PKM-nya itu gimana Pak? Publikasi jadi jurnal? Oke.
Untuk publikasi menjadi jurnal, itu saat ini saya lagi nunggu keputusan terakhir dari WK1 ya. Kalau dulu itu aturan yang lama, mohon maaf kalau aturannya diubah. Jadi kalau misalkan untuk yang lolos PKM itu dibebaskan dari SUP atau SHP tergantung kondisi ya. Kemudian kalau dia lolos PIMNAS itu dibebaskan dari sidang komprehensif. Dan kemudian kalau dipublikasikan itu dibebaskan dari pembuatan buku skripsi gitu sendiri. Baik, Kalau di Pak. aturan lama. Ya, tapi ini aturan sedang digodok, diperbarui. Ya, sedang diperbarui. Oke. Cukup ya? Cukup, Bapak. Ada gosip sih. Jangan Bebas gosip jangan dulu. soal Jangan. Jangan. Gosip jangan sampai dulu nanti aja. jangan bergosip. Bahaya gosip. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan, mumpung masih ada waktu 2 menit lagi. Ada yang tertarik kan di kimia? Tidak ada ya? Ada, Bu. Udah nggak apa-apa. Malu-malu aja itu. Ada. Ada ya. Ya, silakan. Kalau saya sarankan begini, teman-teman ya, untuk Anda untuk dengan dosen pembimbing yang sekarang segera ketemu Pak Jen, nanti bilang, Pak, boleh kalau misalkan sementara saya mau minta Bapak jadi pembimbing saya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalau kemudian ada pembagian pembimbing dan anak bimbingan, itu Pak Jen udah minta ke Bu Sri. Kata Bu Sri nanti atau Pak Jen, nanti Bu Sri pegang gitu. Oh, misalnya Cynthia terkait dengan Pak Jen. Pak Jen dibilang ke Bu Sri Cynthia dengan saya ya. Nah, maka nanti Bu Sri akan pegang Cynthia untuk masuk di Pak Jen gitu. Tidak akan dilempar lagi ke pembimbing yang lain. Gitu ya. Itu ngetek. Tapi tulisan aja dulu nggak usah pakai surat segala macam. Langsung aja ngobrol. Nanti saya tuliskan. Nanti disusun sama Bu Sri. Kalau perlu didiskusikan dari sekarang, misalnya Anda tertarik dengan chemometry dengan Pak Melvi, tapi nggak bingung, chemometry itu ngapain sih, apa yang kerjain, silakan diskusi dulu dari sekarang. Supaya kalau Anda yakin, lanjutkan, kalau tidak ya udah nggak usah gitu. Nggak apa-apa, Pak Melvi juga diajak ngobrol, kalau misalnya kemudian Pak ternyata kok ini yang Bapak sampaikan, saya kurang tertarik gitu, udah, kenapa saya nggak jadi, apa-apa kayak gitu, silakan, nggak masalah ya. Lebih baik seperti itu, daripada nanti Anda ketika sudah masuk, memilih Pak Melvi nanti malah dilempar, misalnya dilempar ke humaniora misalnya. Mendingan dari sekarang aja di-tag. Oke? Mesti emang cukup udah jam 11. Oh ya, ini satu lagi diingatkan juga, jadi di Kekimia nanti ada rutin seminar internal ya. Jadi setelah SUP ada 2-3 kali seminar sebelum dan sebelum SHP juga ada ya nanti. Jadi kita bisa lebih intens lagi untuk latihan seminarnya biar nanti pas SHP atau SUP itu udah lebih siap lagi ya teman-teman. Nah, untuk nggak ada lagi ini dari asisten dan laboran ada tambahan nggak ya, punten? Tadi Bang. Ibu maaf mau nanya sekali lagi. Untuk make sure aja. Ya, apa? Kalau jadinya yang buat analisis pangan, dosen pembimbingnya dari Bu Windy atau dari Pak Jen ya, Bu? Pangan mah bisa banyak kan, bisa Bu Windy bisa dibantu. Kalau untuk analisisnya mah bisa sama Bu Windy aja. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Kayaknya Tio pengen ke pangan nih Bu Windy. Ya, Tio ya. Nanti dikiniin. Masih bingung, Bu, mau analisis pakan atau bersama Pak Melvi. Iya. Nggak apa-apa, Tio ngobrol aja. Kalau yang analisis mah bisa dibagi-bagi. Analisis mah saya bisa, Pak Melvi, Bu Win, Pak Syarif juga. Nantilah gampang. Kita mah. Bukannya ngobrol aja nggak apa-apa ya, walaupun diskusi ya Bu Sri ya. Iya.
Walaupun dosen pembimbingnya sih ya ini gitu, tapi kan kita bisa bebas sama siapa aja berdiskusi mah ya. Itu aja mungkin ya untuk pertemuan atau untuk open house dari Kakak Farmakokimia. Mungkin sekarang foto dulu ya teman-teman untuk dokumentasi. Boleh Pak Melvi dibantu gitu, saya nggak bisa. Baik ya teman-teman semuanya, izin foto ya. Mohon bisa dinyalakan kameranya. Teman-teman. Oke ya, tidak apa-apa, tidak akan ketahuan yang belum mandi juga ya. Aman-aman ya. Ya ini kayaknya pada beberapa masih belum ada yang menyalakan kameranya. Ada 3 halaman di sini. Barangkali yang bagian belakang, silakan dibantu aja teman-teman semuanya untuk menyalakan kameranya. Ya, saya tunggu sampai 10 detik ke depan ya. Ya, ini nggak apa-apa. Tenang ya. Oke, kita mulai ya semuanya ya. Sheet yang pertama, silakan berikan gaya terbaik kalian. Oke, 3, 2, 1. Oke. Yang kedua. Oke. Ini yang kedua nih banyak yang belum nyala ini kameranya nih ya. Dan yang terakhir. Sorry. Oke ya semuanya, terima kasih banyak. Teman-teman semuanya, mungkin saya kembalikan lagi kepada Bu Sri. Terima kasih Pak Melvi dan teman-teman semuanya. Cari dan semuanya ya. Bu Wiwin. Semangat ya teman-teman memilih farmakokimia untuk TA-nya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa. Saya akhiri aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turun Bu Sri, Bapak izin. Orang karena kebetulan sedang ada penambahan dosen di farmakokimia, ada 2 orang. Yang pertama ada Bu Windy, Ibu Dr. Windy Widowati ya, lupa saya. Widowati dan Ibu Yunita. Jadi sekarang Bu Yunita sudah eligible untuk sebagai pembimbing juga karena beliau sudah jadi dosen, sudah punya sertifikat sebagai dosen. Jadi untuk farmakokimia kita ada penambahan 2 orang dosen sekarang, selain tentunya ada Bu Sri sebagai ketua kelompok ilmuwan, kemudian ada Pak Adang, ada Bu Wiwin, ada Bu Dewi, Bu siapa lagi ya? Saya sendiri dan Pak Melvi. Sebentar, ini terus baru kirim. Sebentar saya buka. Bu Sri. Ya, untuk saat ini, untuk di farmakokimia sendiri, kita menyelenggarakan beberapa penelitian yang semuanya berhubungan dengan proses analisis ya. Sebagian besar analisis, dan kemudian tentunya sekarang ada penambahan dengan adanya Pak Jen, itu ada derivatisasi atau sintesis. Oke. Mungkin Bu Sri mau nyampein? Saya aja. Sri, ini ada masalah dengan laptopnya. Sebentar ya, guys, saya searching dulu. Oke, kita searching biar cepat ya, sehingga waktunya cuma 1 jam. Oke, untuk farmakokimia, kelompok ilmu farmakokimia, ini perkenalan dulu. Katanya harus perkenalan dulu. Sekarang kan sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang dosen pembimbing, kemudian 2 orang asal ini tidak lanjut. Kenapa? Entar aja. Udah. Terus lu kenapa? Aku di sini belum. Udah. Lu kan nggak?
Oh, delaynya lama. Oh, sudah masuk mau panel di mana? Nah, delay banget. Oke, ternyata delay banget di sini. Yang kedua itu ada Pak Melpia Sundalian. Ini beliau ini bidang keahliannya atau fokus penelitiannya saat ini adalah analisis chemometrika dan instrumentasi ya, FTIR. Kebetulan FTIR kita sudah mulai bisa dipakai lagi. Mungkin jadi kemungkinan di semester ini atau tahun ini Pak Melpi bisa melanjutkan analisis chemometrik dan dengan menggunakan FTIR sebagai alat ujinya. Kemudian yang berikutnya belum masuk. Ya, ada Pak Adang. Pak Adang, ketua kita, ketua STFI. Saat ini beliau ke bidang kajian yang sedang digarap itu adalah isolasi jawaban Arab. Seperti Anda pahami, saat ini STFI berakar penelitiannya ada pada isolat-isolat yang diproduksi oleh Pak Adang. Di Padang saat ini masih mengembangkan isolat-isolat yang mungkin bisa diperbanyak di STFI. Anda tahu sekarang ada mangustin, piperin, quercetin, kurkumin, dan banyak lagi ya, brazilin. Itu hampir semua penelitian STFI sekarang berujung pada isolat-isolat yang dikembangkan oleh Padang. Dan Padang sampai saat ini masih akan mengembangkan terus mencari isolat-isolat baru yang mungkin akan diperoleh dalam tahun ini. Ya, targetnya biasanya Padang setahun dapat 1 atau 2. Jadi kalau ada tertarik untuk ikut terlibat dalam proses pencarian senyawa baru, pencarian atau bergabung dengan Pak Adang. Kemudian untuk yang berikutnya ada Bu Dewi, Ibu Dokter Apoteker Dewi. Beliau itu masternya di bidang kimia dan mikrobiologi farmasi. Doktornya di bidang kimia, biokimia, biokimia. Saat ini menjabat sebagai ketua LPPT. Dan fokus penelitian Bu Dewi itu di bidang bioinformatika dan biokimia. Ya, terakhir Bu Dewi itu menggarap untuk pembuatan kit deteksi dalam konteksnya menggunakan ilmu bioinformatika. Bioinformatika masih sebagian masih menggunakan in silico ya. Jadi pekerjaan lab kering, bukan lab basah. Tapi sebagian juga ada beberapa penelitian di bawah Bu Dewi itu pekerjaan di lab basah. Oh ya, kebetulan Bu Dewi sekarang juga terlibat di dalam sebagai wakil direktur PET and Veterinary Center, sehingga penelitian-penelitian Bu Dewi sekarang sudah masuk ke wilayah pengembangan kosmetika dan obat hewan. Mungkin untuk yang tertarik silakan bergabung dengan Bu Dewi. Kemudian saya sendiri belum masuk. Ya, sudah masuk. Saya sendiri bidangnya kimia medisinal dan bioteknologi. Jadi saat ini bidang penelitian saya ini memang lama Bu. Tidak ke engineering atau kimia ya. Sekarang saya fokusnya ada pada masuk di bioteknologi. Saya ada di kultur jaringan, tapi bukan di farmakokimia, itu masuk bioteknologi. Masuk ke kakak bioteknologi, saya ikut, jadi saya loncat ke sana. Dan sekarang untuk saat ini saya lagi pengembangan ke arah analisis validasi untuk quercetin, khusus satu senyawa saja. Dan termasuk untuk in silico-nya juga. Kemudian yang berikutnya Ibu Dr. Wiwin, beliau masternya di bidang farmakokimia, doktornya juga sama. Beliau sekarang menjabat sebagai ketua program studi magister farmasi, dan bidang penelitian Bu Wiwin itu beririsan dengan Pak Adang untuk isolasi dan sintesis senyawa-senyawa bahan alam. Kemudian Ibu Wiwin juga mengerjakan aktivitas dengan keluar ya. Lama. Nah, ada lama ternyata ya delay. Abah Dr. Jen, seperti Anda ketahui, beliau ini adalah ahli di bidang kimia organik. S1, S2-nya, kemudian S3-nya beliau di bidang pangan sebetulnya. Analisis pangan. Dari Visokas flova. Susah nyebutnya. Cekoslovakia, saya aja. Kenapa? Ayo nanti selesai ini ya. Fokus penelitian Pak Jen saat ini saat ini itu beliau lagi mengembangkan isolat-isolat yang ada di STFI di derivatisasi ya. Jadi mungkin dibikin tes turunannya. Itu sekarang program penelitian sama Pak Jen. Walaupun ada juga sekarang ada beberapa yang mengerjakan
Terus Kacau. Oh, biarin dah. Ada nggak? Ada. Oh, berarti pakai ini. Udah, belum? Masuk. Aja enggak? Belum, belum ganti. Pindah. Ini udah pindah ya, oke. Berikutnya dosen muda kita, dosen baru kita, walaupun ini orang lama, Ibu Apotheka Yunita Minasari, Magister Farmasi. Seperti Anda ketahui, Bu Yunita ini lulusan STFI, S2-nya di Farmakokimia ITB, dan saat ini Bu Yunita lagi mengembangkan kosmetika hewan. Juga mungkin ada beberapa yang di bidang analisis nantinya. Kemudian yang terakhir dosen belum ya sudah. Oke, ini dosen baru kita, Ibu Dr. Windy Widowati. Magister Science, sarjana teknik Magister Science. Beliau ini adalah ahli kimia ITB, S3-nya kimia gitu. Jadi kimia ya. Penelitiannya apa, Bu? Apa sekarang penelitiannya? arahnya lebih ke biokim sih, ke genetika. Baik, Bu Windy bidang penelitiannya lebih ke arah biokimia ya, lebih jauh lagi ke arah genetika, mungkin akan ada irisan dengan bioteknologi. Tapi Bu Windy juga nanti mungkin akan tergabung dengan PET ya? Oh enggak ya? Oh enggak. Oh ya enggak. Oke. Itu mungkin ya perkenalan. Oh ya, ini yang berikutnya adalah laboran asisten kita, Ibu Rina Dilawati, sarjana sains. Bu Rina ini adalah belum. Ya. Bu Rina ini alumni dari Kimia Unpad. Jadi untuk di kimia memang asistennya pun betul-betul dari kimia ya, betul-betul dari Kimia Unpad. Dan terakhir ini Pani Firmansyah. Ini bukan adiknya Pak Adang ya, walaupun sama-sama Firmansyah. Di STFI Firmansyah ada 3. Ada Pak Adang. Dari ketuanya ya. Ketuanya Pak Adang, ada Pak Sony dan Pani. Irfan Firmansyah. Iya. Yayasan ya? Iya benar. Ketua Banyak yayasan, Pak Sarip. oke lah. Ya Pak Mel? Jadi akan Termasuk bawah ketua ya? yayasan Pak juga Irfan. Pak Irfan Firmansyah namanya. Oh iya benar. Ketua yayasan Firmansyah. Benar. Berarti Firmansyah memang nambah STFI ya. Harus Firmansyah. Oke, itu perkenalan dari farmakokimia dan program proyek yang sedang dikerjakan di farmakokimia. Terima kasih, silakan. Kita lanjutkan ya. Udah terdengar ya suara saya ya. Ya, sekarang ini ada apa di farmakokimia ya? Sebetulnya tadi udah sama Pak Syarif ya, udah diperkenalkan. Neni semalam belum. Oh, belum? Ini laboran kita Ibu Neni Melasari. Ya. Jadi di STF itu memang nama-namanya hampir sama-sama. Neni Meliasari, Yunita Melianasari, Nita, banyak ya. Pokoknya mah kalau namanya mirip, ada yang mirip-miripan bisa bergabung di STFI. Bisa betah maksudnya. Insya Allah ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau TA harus berbaik-baik ini dengan laboran dan asisten kita ya. Karena mereka lah yang menjadi penguasa di laboratorium kimia ya. Jadi jangan apa namanya tuh,
jangan acuh tak acuh gitu. Kalau butuh aja menghubungi mereka ya. Jadi harus baik-baik dari sekarang nih mulai dipersiapkan ya biar lancar TA-nya. Nah, ini ada Pak Muslim, alumni SMK Negeri 13 Bandung ya. Beliau juga sama membantu teman-teman nanti di TA-nya. Yang TA di farmakokimia ya. Kalau ada apa-apa butuh alat, bahan dan sebagainya. Kemudian apa namanya tuh? Apa sih ngetek alat ya itu harus kepada beliau-beliau ya. Sekarang ada apa nih di farmakokimia? Jadi di kita itu banyak kegiatan ya di farmakokimia ini. Pertama memang seminar ya, ini dosen-dosen farmakokimia itu banyak yang bukan banyak, intens ya mengikuti seminar baik internasional maupun nasional ya. Dan publish ini juga jurnal ya, jurnal penelitian baik jurnal penelitian maupun jurnal PKM secara internasional maupun nasional. Begitu pula untuk pengembangan produk ya. Nah, diharapkan dari farmakokimia itu produk-produknya bahkan hasil publikasinya juga dihakikan ya. Jadi mendapatkan hak paten dan hak cipta. Sudah banyak juga produk-produk dari kakak farmakokimia yang sudah mendapatkan HKI. Produknya bisa buku ajar dan buku referensi ya. Nah, ini contoh yang mengikuti seminar. Nah, ini mahasiswa TA juga ini tahun 2019. Mahasiswa TA yang mendapatkan hibah PKM, program kreativitas mahasiswa bimbingannya Bu Dewi ya. Beliau mengikuti seminar nasional di mana ya, saya lupa, Surabaya gitu kalau nggak salah. Delay, Bu. Nah, untuk proceeding internasional yang di COVID. Iya. Mesti hilang, kelempar. Tujuh. Oke, jadi untuk di farmakimia hasil-hasil penelitian kami memang mengarahkan sebagian besar itu untuk dipublikasikan karena memang sebetulnya kalau secara aturan lulusan dari sarjana sarjana itu diwajibkan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya, hasil skripsinya ya diwajibkan. Nah, untuk itu di kimia kita mencoba untuk mendorong hasil-hasil penelitian ini untuk dipublikasikan, baik itu di jurnal, di kekayaan intelektual atau di seminar-seminar. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh teman-teman di farmakimia. Kemudian ini proceeding nasional. Jadi proceeding itu seminar ya. Jadi mahasiswa melakukan seminar, menyampaikan hasil penelitiannya di hadapan seminar nasional. Kalau bisa yang internasional belum ada. Kalau ada yang sanggup, ayo tahun ini penelitian di kimia nanti kita kirimkan Anda ke proceeding internasional. Ya, cuman bicara 7 menit dalam bahasa Inggris.